Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas sebenarnya tadi udah nak tidur, cuman tadi tuh kawan saya juga tuh yang Marisa ya. Iya. Mungkin di sini ada XX yang kenal juga dengan saya. Yang saya mau sampaikan, kondisi di Indonesia sekarang ini mereka masih seperti biasa lah, berlegar-legar. Macam nggak ada sesuatu yang terjadi, bisnis masih berjalan seperti biasa. Mungkin di dalam kita nggak tahu ya, cuman mungkin orang di sini kenal lah Dokter Gina. Nah, saya adalah madu dia dulunya ya. Sekarang saya sudah berkawin lagi dan saya ini istri kedua daripada arwah Dokter Rahman. Dan selama perjalanan pernikahan kami ada beliau mempunyai 4 orang istri dan banyak hal lah yang terjadi di dalam hal-hal pernikahan poligami di dalam Global Ikhwan ini ya sebetulnya. Jadi saya kenal itu dari zaman Arkam, saya sempat ke Malaysia, kemudian masa itu belum menikah lagi, dan kemudian saya masa itu tahulah dengan grup Katrunada masih dipimpin oleh arwah Ustadz Asri ya. Kemudian sempat juga ke tempat kampung yang mereka bikin kampung nasyid-nasyid itu, sempat juga tahulah semuanya. Dan kemudian ada majalah Anissa bukan masa itu ya. Kemudian tahulah Ustadz Johari Morad lah yang sekarang masih ikut ya, Johari Morad. Zura pun saya kenal. Zura tuh memang lain sedikit lah, dulu masih selepas itu dia baru bercerai dengan Mas Al kan, yang orang Arab itu. Nah, jadi memang dia memang agak lain lah, mungkin sudah ada keinginan lain ya. Dan saya ini adalah sama seperti Marisi, adalah istri yang selalu dihukum. Kenapa? Kenapa pula? Karena saya punya pikiran sendiri, karena hal-hal yang pelik memang kebetulan saya orang Aceh, jadi kami ada beragama. Cuman saya menikah itu semasa saya masih di U ya. Kemudian karena mungkin melihat kondisi saya ini adalah orang yang mungkin berani, kemudian berani berpendapat, akhirnya dipilihkanlah untuk menjadi istri kedua dari seorang dokter. Dokter Rahman tadi. Ya, dan kemudian setelah berkawin itu yang peliknya nih, yang mesti diingat, orang Aceh ini kan lain ya, memang perempuan tuh harus dihargai dengan tinggi. Jadi 1 mayam emas itu adalah sebesar 5 gram. Jadi harus karena saya adalah keturunan bangsawan, jadi harus disiapkan 14 mayam, dikalikan saja dengan 5 gram kan. Nah, jadi pada masa itu kita bukan mau mengungkit keburukan arwah, tapi arwah ini meninggal dengan kondisi baik ya. Perlu diingat, dia sudah tidak ikut jemaah, dia sudah bertobat, dia sudah meminta maaf dengan saya, dengan anak saya. Jadi insya Allah saya yakin dia meninggal bersyahadat, itu saya sendiri yang memimpin. Jadi pada masa itu mungkin dia terkungkung, sebab istri pertama masih ikutlah sampai sekarang kan. Istri ketiga sudah meninggal, orang Malaysia, dan istri keempat adalah berasal dari Brunei, sekarang sudah menjadi istri Inamullah anak Abuya. Jadi kemudian pada masa itu saya menikah harus disiapkan 14 mayam dikalikan 5 gram. Sepatutnya begitulah. Ya. Dan yang terjadi apa? Mungkin pada saat itu saya kan harus berhadapan dengan keluarga saya yang tidak menerima poligami. Jadi memang sangat bertentang, semua yang mengizinkan adalah arwah atuk saya. Jadi kata dia ini adalah pilihan dia, mudah-mudahan orang beragama, insya Allah dia yang terbaik. Nah, masa itu kan doktrinisasi, tapi sebetulnya istri pertama ini Dokter Gina tidak menerima saya. Tidak menerima. Satu hal kan mungkin cabaran masih muda, kemudian dari segi rupa mungkin lebih
lebih lah dari dia gitu kan. Jadi bukan saya mau meninggikan diri, mudah-mudahan Allah ampunkan. Kemudian pada masa itu arwah suami saya datang ke Aceh membawa semualah kepentingan-kepentingan untuk lamaran dan juga pernikahan itu terjadi dengan adat Aceh. Dibawalah 14 mayam itu yang saya tidak tahu, saya berpikiran baik dong, itu uang mungkin dia beli sendiri gitu kan. Nah selesai sudah pernikahan itu udah terjadi, udah selesai, akhirnya kami balik ke Jakarta, kami balik ke Bandung lalu Jakarta, dan di Bandung itulah saya diminta lagi mahar itu minta dikembalikan kecuali cincin. Terus saya bertanya, nah dengar dulu saat belum selesai ya. Ya, saya mau bercerita inilah yang terjadi sebetulnya, bagaimana doktrinisasi itu sangat buruk gitu. Jadi saat buruknya kenapa? Karena itu berdampak kepada sakral daripada pernikahan itu. Mudah-mudahan pernikahan kami ini sah di mata Allah. Itu aja yang saya harapkan. Jadi setelah saya balik, itu semua emas diminta kecuali cincin sebesar 5 gram. Nah, terus saya bertanya, kenapa dikembalikan? Ini adalah bai'ah dari ahli jemaah di Bandung. Kebetulan waktu itu arwah adalah pimpinan nomor 2 di Indonesia dan juga memegang di kota Bandung, di Jawa Barat. Jadi itu selebihnya emas harus dikembalikan karena itu bukan milik saya. Padahal sepatutnya dalam hukum Islam itulah adalah hak saya sebagai perempuan kan. Betul. Nah itu mulai dari situ karena mungkin saya tidak ikhlas, tidak redho, mulai berkecamuk, yang ginanya mau bunuh diri lah karena melihat merasa suaminya lebih mementingkan, padahal beliau dokter engineer lulusan Prancis, tapi dia tidak kuat, mempunyai madu dan dia mau bunuh diri lah, mau segala macam, berbagai macam supaya arwah tidak mendatangi saya sebagai istri gitu kan. Dan berlanjut sangat lama itu. Saya memang awalnya berontak, saya mau pergi kan, cuman karena dihalang oleh beberapa pimpinan muslimah, jangan, kamu ini istri pemimpin lah, bla bla bla, banyak lah dia gelar, katanya harus taat, harus ini, harus itu. Tapi bagi saya kok taat jadi begini-gini amat, jadi seperti orang bodoh gitu kan. Tapi pada saat itu karena udah ada ikatan pernikahan gitu. Jadi mulailah era yang lepas cadar kan, ada era yang lepas cadar kan. Dan di situ saya mulai hamil anak pertama. Nah itu tragedi yang paling menyakitkan mungkin dialami oleh semua perempuan di dalam global ikhwan atau mungkin yang berpoligami di Arkam. Itu saya harus mencari uang sendiri untuk melahirkan. Dan pada waktu itu? Ya, tapi saya masa tuh lagi akhirnya saya mintalah dengan orang tua gitu kan. Dan kemudian yang lebih menyakitkannya, saya pergi kemana-mana untuk berobat sampai saya masuk hospital kan, mungkin karena saya stres berhadapan dengan hal yang tidak seperti saya bayangkan. Jadi seorang, maaf tadi TikTok nih kan mungkin sangat sensitif ya, kita tak boleh cakap sensitif. Dia tadi ada bahasa yang saya tahu, tadi dia ada kirimkan. Jadi yang pas madu saya nak terjun tuh. Iya betul. Oke, baik, saya paham. Jadi tak boleh disebut tuh gitu. Betul. Jadi saya kena suspend. Jadi selanjut tadi yang seperti yang Bapak Ayi sampaikan, ini bukan gosip sebetulnya. Kita mau meluruskan supaya sebab saya baca di Facebook orang yang follow saya itu masih lagi ada yang membela gitu kan, kita tak boleh lagi makan kue-kue dari GISB lah segala macam itu kan. Kita boleh saja makan, tapi kan kita harus tahu kedudukan isu ini seperti apa gitu kan. Yang saya alami, yang anak saya alami,
yang sangat teruk ini seperti apa. Jadi yang saya sampaikan sebetulnya isu pemukulan anak-anak kanak-kanak ini sudah dari zaman anak saya. Sedangkan anak saya sekarang usianya sudah 27 tahun. Lama Kan? kan? Lama. Dan itu anak saya tidak untuk berjumpa dengan ibunya saja susah. Bayangkan. Ini Jadi di saya Indonesia waktu nih? itu saya di Indonesia. Saya orang Indonesia. Saya menikah dengan pimpinan orang Indonesia. Nomor 2 setelah Halilintar. Mungkin saudara-saudara di sini kenal Halilintar ya, Gen Halilintar. Jadi kita nggak usah kait-kaitkan lah, nanti saya kena lagi kan, nanti ada yang su saya pula gitu. Jadi saya sangat tahu lah keluarga ini gitu, bagaimana didikan mungkin lah pimpinan-pimpinan, saya tak mau sebut entahlah Abuya, entahlah Mujah gitu kan. Karena saya ini adalah istri kedua yang pembangkang. Jadi selalu dihukum, dipisahkan dengan anak harus ditaruh di nursery, sementara anak Madu istri pertama tuh ada 3 dapat spesial lah dia nih karena anak pimpinan. Nah itu terjadi seperti anak-anak Abuya kan mendapat eksklusif. Mereka kan dapat eksklusif kan, tidak boleh dihukum, tidak ada pengecualian, makan bebas. Kalau anak saya, itu kepada anak Abuya. Ini saya baru tahu. Oh iya, itu kepada anak Abuya. Makan bebas, duduk. Memanglah dia dilempar ke Pekanbaru. Ada itu beberapa anak lah yang ditaruh di Pekanbaru, saya kenal lah, tapi tak kayak disebut namanya. Tapi tetaplah, karena kan seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa ada keberkatan di situ. Jadi dapat spesial pelayanan yang spesial. Jadi kembali lagi kepada pernikahan di dalam Global Ikhwan ini, di dalam Arkam ini, terutama dalam hal poligami ya. Poligami ini saya mempunyai buku nikah di bawah tangan. Maksudnya pemerintah tapi kita membayar. Karena kalau harus secara legal itu kan harus masuk mahkamah. Yalah, proses. Tapi karena saya tak boleh kebetulan pada saat itu arwah suami saya dan Madu saya itu istri pertama itu si Gina, itu dia adalah kerja di kerajaan, jadi sangat sulit gitu loh, sangat sukar untuk mendapatkan izin itu. Jadi akhirnya kita membayar buku pernikahan itu ya, macam orang Malaysia kalau nak nikah tuh pergilah Thailand, ya kan? Betul. Mudah aja, kawin dekat Thailand dapatlah surat kan. Nah kalau di sini kita beli surat gitu kan, walaupun secara itu jadi jangan heran. Memang betul kalau yang diisu ini banyak berlaku banyak berlaku. Sangat banyak. Sangat banyak. Ustadz, tolonglah tanya mereka yang sudah itu surat nikah yang poligami ada tak? Ada tak? Dan yang untuk orang Malaysia yang tak tahu, surat nikah ni adalah sijil nikah, sijil nikah. Ya, sijil nikah. Kita tak usah bahas halilintar di sini ya. Jadi kawan-kawan tak payah bahas halilintar. Halilintar itu pembahasan yang lain lagi. Biarlah dia dengan dosa dia sendiri. Jadi pada masa itu kalau saya mau bahas sedikit saja membahas masalah kepemimpinan Jundullah Gledek. Gledek itu halilintar. Tak apa-apa, kita terus je dengan cerita kita. Dia orang ni kadang komen macam-macam. Jadi saya karena terlalu sering membuat hal yang bagi pemimpin ini tidak masuk akal ini wanita ini, karena dia terlalu sering melampau lah gitu kan. Saya punya anak saya tidak dianggap. Saya dipulaukan ke Pekanbaru, ke Jias yang seperti tadi kawan saya sudah sampaikan. Dipulaukan lagi ke kota Tasik. Bawa lagi anak tuh heret. Sampai lagi ke Bandung. Bayangkan Ustadz,
Anak saya itu hidup dalam penderitaan dari lahir sampai ke umur dia kami keluar itu kalau high school. Nah, itu baru dia merasakan kasih sayang orang tua, kasih sayang ibu, kasih sayang bapak. Karena kami sudah keluar masa itu. Bayangkan Ustadz, berapa lama masa pertumbuhan dia hilang, masa pertumbuhan kanak-kanak dia hilang. Dia didera, disiksa, dipukul dengan tasbih yang besar-besar. Itu masa di Bandung, dipukul, biru. Itu masa dia masih kecil, bertahun-tahun itu dibiarkan oleh pemimpin. Dan dia dituduh melecehkan anak dari kawan saya, katanya memainkan itulah perempuan itu, anak itu pun ternyata salah. Jadi saya dipulaukan, anak saya dipulaukan. Akhirnya kakak saya memang tak ikut jemaah, diambil dengan kakak saya dibawa ke Jakarta. Nah, jadi karena anak itu sudah terlalu hancur. Satu sisi ayahnya dia tidak merasakan kasih sayang ayahnya karena ibu yang pertama tidak redho. Seperti anak Abuya pun begitu juga. Kan yang dispesialkan anak Mujah. Okey, sekejap. Ada yang bertanya tentang melecehkan tu. Melecehkan ni adalah, dalam bab ni adalah sexual abuse. Sexual abuse. Ya, saya nggak boleh sebut nanti takut kena suspend lagi. Jadi, balik lagi nih ya, kita mundur sedikit yang masalah seks suci Islam. Memang itu betul. Okey, macam mana dekat Indonesia ni? Kita tahu apa yang berlaku dekat Malaysia. Dekat Indonesia macam mana? Ada. Tapi alhamdulillahnya dengan izin Allah, arwah suami saya yang sebelum itu, Dr. Rahman, tidak mengizinkan saya untuk ikut. Katanya ini sudah ajaran yang tidak betul. Masa itu dia memang sudah oleng. Dia sudah oleng. Jadi dia udah dikatakan macam-macam lah, tapi dia tak mau hiraukan kan. Jadi saya tadi izinkan ikut, itu ada di sini nih di Sentul, itu di macam tempatnya macam Rawang. Itu menari-nari lah perempuan-perempuan tuh dengan baju yang tak senonoh. Semua perempuan menari lagu Arab. Bayangkan, karena kita disuruh menjadi pelacur. Maaf ya Ustadz ya, maksudnya disuruh menjadi itu, ya takut nanti saya kena suspend lagi. Dalam pemikiran Umujah waktu itu ialah perempuan, isteri-isteri ni kena menjadi lebih tinggi daripada pelacur. Ya. Itu pemikiran dia. Jadi nak sampai ke tahap tu, kita kena jadi pelacur dulu. Macam pelacur dulu. Iya. Betul. Betul sekali. Jadi itu yang terjadi. Tapi Allah jaga saya tidak seperti itu. Alhamdulillah. Menari di depan perempuan-perempuan. Jadi ada pimpinan perempuan. Dia pasang tari perut ya. Tarian perut itu. Nanti yang lain ikut. Gitu. Ya begitulah. Pokoknya seperti itulah. Tapi saya tidak ikut. Karena saya tidak dapat izin. Dan yang yang lebih mengarutnya lagi pada masa itu karena arwah suami saya dihukum kan, ya seperti belly dance. Arwah saya suami saya dihukum itu kan ke Mekah. Masa itu dia udah nggak sebenarnya udah berat hati. Terus saya bilang pergilah, mudah-mudahan dapat kebaikan. Saya sebenarnya udah ragu, itu udah mutamat saya ragu gitu kan. Masa itu Abuya udah meninggal kan. Betul. Jadi pergilah dia ke sana. Itu dia dapat gelaran radhiyallahu an. Siapa? Abuya? Semua BOD dapat gelaran radhiyallahu an. Iya, suami saya Dr. Rahman. Jadi saya akui. Semua BOD dapat radhiyallahu an. Iya. Dan siapa yang bagi tu? Umujah kata Rasulullah suruhlah. Ya mungkin ya, tapi dari situ dia memang masa itu BlackBerry ya, BlackBerry ya. Bebe. Dia memang cakap dengan saya
rasanya ini udah nggak bener deh, katanya gitu. Terus saya bilang, adakah gelaran radhiyallahu an setelah zaman Rasulullah? Dia diam. Saya selalu nanya gitu, saya selalu bertanya. Karena apa? Karena itu nggak mungkin gitu kan. Kita ini bukan sahabat. Sahabat itu orang yang dekat dengan Rasul gitu kan. Rasulullah loh. Nah, pada saat balik kan, kebetulan saya dari hari masa itu saya di Pekanbaru, anak saya saya ambil untuk sekolah di sekolah umum. Itu pun menjadi pertikaian antara saya dengan istri pertama. Saya dibilang Yahudi, Wahabi lah, semua hina-hinaan itu saya telan. Saya bilang saya mau ambil anak saya mau selamatkan anak saya bukan anak bodoh. Dan alhamdulillah suami saya bersetuju, jadi saya masukkan di pesantren di Palembang. Alhamdulillah dia selesai sampai SMP. Pada masa itu anak-anak jemaah Global Ikhwan itu mau ditarik balik dengan pimpinan di sana. Jadi mereka sewa satu tempat, mulailah di brainwash. Jangan sekolah, nanti kamu jadi Yahudi, jadi kamu. Akhirnya dia telepon lah saya dengan bapaknya. Dia bilang, Bun, nggak mau sekolah lagi, nggak mau terusin sekolah, mau jadi kayak anak-anak ini aja. Jangan macam-macam kamu ya. Kamu bunda tarik semua kamu tuh ada otaknya tuh dipakai, jangan macam-macam. Iya, saya nggak mau katanya. Pokoknya mau ikut seperti yang lain. Jadi gitu. Akhirnya buyaknya lah yang ngomong, kamu udah buyak sekolah kan dibayar di situ, diam di situ. Sampai selesai dia tamat mau masuk high school, saya langsung ambil. Jadi saya masukkan high school, alhamdulillah. Anak itu memang seperti bapaknya pintar gitu kan. Jadi saya udah lihat anak saya pintar. Saya nggak mau anak saya jadi tukang angkat galon, tukang angkat air minum. Yalah. Air minum, jual-jual air minum, terus jual-jual di kedai-kedai, disuruh-suruh. Oh tidak, saya bilang gitu. Memang ibu pertamanya marah dengan saya. Sampai saya ditanya, kamu yakin nggak Abuya yang kamu yakin itu meninggal atau gaib? Meninggal, saya bilang. Abuya meninggal, bukan gaib. Tidak ada manusia yang digaibkan kecuali Nabi Isa. Saya bilang gitu. Diam. Yang tanya ni bini pertama. Istri pertama. Saya melawan. Memang saya melawan, Ustaz. Semua orang tahu saya ini jenisnya melawan. Karena bagi saya, apa yang tidak betul itu tidak betul. Betul. Iya kan? Jadi maksudnya saya sampaikan ini bukan mau menceritakan aib, tidak. Tapi supaya lebih berhati-hati. Ini kan masih banyak nih kawan-kawan yang bekas ikut di GISB itu merasa dia tuh mereka ini adalah orang yang terzalimi, yang inilah, yang itulah. Coba buka lagi akal pikiran. Yang kamu sumbangkan duit kamu itu udah berapa banyak. Sedangkan duit saya pun udah habis, Ustaz. Masa Halilintar ini, Ustaz perlu tahu. Masa Halilintar ini, kami kalau bulan Ramadan, kita buka macam gerai pamer bazar ya. Bazar jual baju muslim, baju koko, kopiah-kopiah kan. Itu satu gerai boleh dapat berapa ribu 1 miliar Indonesia berapa ya dalam ringgit tuh lupa lah saya. Mungkin juta-juta lah, juta-juta ringgit mungkin. Jadi itu duitnya disimpan sendiri sampai akhir arwah suami saya meninggal. Itu dia masih membayarkan hutang yang tidak dibayarkan. Boleh gen Halilintar ni. Bayangkan itu. Tapi janganlah nanti jadi isu yang lebih-lebih. Itu kan takut nanti saya kena su pula. Karena saya baik dengan adik-adiknya. Jadi bagi saya apapun yang terjadi, memang kami itu udah seperti budak pencari duit. Nah, masa itu kan pernah kan kita jual tabloid. Presiden Soeharto ikut jadwal Allah. Ada tak yang ingat?
Saya ada baca berkaitan tentang hal itu. Saya jual juga itu, Ustaz. Siapa yang jual paling tinggi, dialah orang yang dapat keberkatan. Itu yang disampaikan. Kalau saya jual sikit-sikit, dia tak dibantu Allah. Gila kan itu? Dekat Indonesia, ada juga tak yang kuarantin ni? Oh, saya di karantin, Ustaz. Ya sana. Disebut karantina. Karantina. Saya ikut yang tadi di Marisi diceritakan, saya pergi itu ke Malaysia, saya dicerai. Saya masa yang penceraian berjamaah itu, semua istri-istri BOD dicerai di yang tempat, lupa saya, tempat kuda-kuda itu, kami itu suruh pelihara kambing di situ. Nah, di Kedah lah, di kampung Kedah, saya lupa namanya. Di Bocan? Nah itu, di Bocan, di Bocan. Jadi saya dicerai, saya yang paling lama dirujuk. Saya bilang, paling lambat sekali? Paling lambat di antara yang lain istri, karena saya memang paling dibilang memang bini yang degil. Batu rasa intan. Kan itulah istilahnya. Batu rasa intan. Ya, batu rasa intan, memang betul lah. Jadi lepas itu, rujuk saya ni atas suami atau atas pemimpin? Pemimpin. Atas pemimpin. Ini yang saya tersilap faham. Saya ingat kalau rujuk ni di bawah suami lah. Suami dia nak rujuk bila-bila. Bukan, pemimpin yang tentukan. Ya, pemimpin atasan. Jadi kan tidak boleh lebih dari 30 hari kan, idah itu kan. Saya itu kalau tak silap 2 minggu, hampir 3 minggu lah. Saya bilang nih, kalau ini kejap lagi nih saya balik Indonesia nih, cerai terus. Saya bahagia ada cerai terus, saya bilang gitu. Terus rujuk lah. Ya lepas itu dia telepon, arwah telepon, rujuk balik. Lepas itu saya balik Indo lah. Memang saya tak mau lah. Maksudnya udah jadi orang gila kita di situ kan. Nah dari situ perempuan tuh bagi saya adalah bahan seksualitas saja di dalam jemaah itu. Ini yang saya sebut sebelum ni, yang saya nak dengar betul ataupun tak. Kali ini puan kita sebut tentang hal ini, iaitu wanita adalah bahan seksual di dalam jemaah yang ada ni. Iya, betul. Kalau saya merasa seperti itu, karena mungkin alhamdulillahnya arwah suami saya terdahulu, dia adalah orang yang pintar, bijak kan, orang doktor, insinyur. Jadi dia masih dan selalu membaca, jadi dia masih mempunyai akal yang waras di atas ketidakwarasan itu. Jadi dia masih berpikir gitu kan. Jadi masih berpikir. Itulah pada yang lebih pelik lagi, pada masa itu suami saya sudah kena jantung kan. Itu disebabkan istri pertama kan dia terlalu kuat dengan mujah. Dia pergilah ikut mujah karena dia merasa sekarang arwah itu terlalu dekat dengan saya, jadi nggak mau dengar lagi omongan dia, nggak mau lagi berdiskusi, udah macam orang lain gitu kan. Ya kan pelik ya. Jadi selama ini memang dia yang conquer sendiri. Kami yang bertiga ini udah macam yang 2 jenis penurut. Kalau saya memang tak menurut. Yang 2 jenis penurut. Menurut aja Pak, turut apa yang dicakap istri pertama, dia orang turut. Kalau saya tak boleh. Saya memang dari dulu. Nah, jadi kalaulah ada anak dia dengar di sini, minta maaf ya. Bunda sampaikan nih supaya kalian tuh ngerti bahwa apapun yang disampaikannya adalah kesesatan, yang supaya terbuka lagi otak. Jadi pastilah ada di sini, saya tahu. Jadi yang peliknya nih, masa itu kan orang sedang sakit ya Ustaz. Sakit jantung, bayangkan. Sakit jantungnya ini yang harus istirahat karena dia ada diabetik. Oke.
datanglah rombongan arwah dari Ustadz siapa yang meninggal nih ya, Rashidi. Itu Ustaz Rashidi dengan banyak-banyak orang-orang macam-macam lah orang-orang itu datang. Jadi macam dibujuk. Penuh Bujuk? itu dibujuk nih supaya kembali. Itu bilik tak besar tak kecil. Penuh sesak. Penuh sesak. Saya punya marah, saya suruh nurse yang di situ usir semua. Kalau saya usir, depa nanti cakap lain lagi. Betul. Itu pun saya udah terus nurse itu usir, baru mereka muka masam tengok saya biarlah. Hari itu juga suami saya langsung kolaps. Ya. Kolaps. Tapi sebelum kolaps dia pegang tangan saya, minta maaf karena berkali-kali dia minta maaf karena tidak pernah memberikan yang terbaik. Berkali-kali itu. Ini tidak pernah saya sampaikan nih. Saya sampaikan di sini saat forum bahwa suami saya meminta maaf berkali-kali, minta maaf. Dan selepas itu dia koma 7 hari meninggal. Itu Mujah datang. Dia koma udah nazak. Kan udah nazak, jadi anak-anak suruh pulang, nggak ada yang pulang kecuali anak saya. Anak saya memang jaga bapaknya. Mujah datang, orang-orang itu datang, tapi keluarga arwah suami saya tidak izinkan masuk. Itu Mujah dihalau, ditengking Mujah. Allah. Karena apa? Karena istrinya tidak menjumpai suaminya pada saat sakit. Okey. Tidak boleh berjumpa. Ajaran yang mana itu? Tak boleh jumpa suami waktu Tak suami boleh sakit. jumpa dan tak mau jumpa. Sebetulnya arwah suami saya sudah nak ceraikan. Kalau memang seperti ini, apa boleh ya dalam hukum? Saya bilang nggak usah sebut. Kita doa semoga dia boleh berubah. Tapi nggak berubah sampai sekarang. Jadi yang di pengetahuan keluarga istri pertama ini bahwa yang sampai terakhir itu dengan istri pertama, terakhir pas jumpa keluarga arwah disampaikan bahwa yang menjaga arwah suami saya adalah saya dengan anak saya. Itu yang kami ini berdua saat yang disisihkan dulunya. Tapi memang saya doa dari dulu. Ya Allah tunjukkan kebenaran bahwa yang benar itu benar. Kalau memang penghujungnya suami saya meninggal, biarlah yang terbaik yang diberikan. Allah buktikan. Dia datang pada saat suaminya udah nggak ada. Sampai suaminya stroke itu. Habis kepalanya itu isinya darah semua. Buang air kecilnya udah darah semua. Itu nggak mau pulang. Istri mana yang seperti itu, Sat? Ajaran apa? Adakah dalam Islam seperti itu? Saya mau bertanya di sini supaya yang lain juga tahu, adakah ajaran Islam seperti itu? Aduh, ini ajaran sesat ini yang buat macam tu. Belum lagi suami istri diceraikan, adakah seperti itu? Diceraikan atas arahan pemimpin. Atas arahan pemimpin. Ada dalam kitab seperti itu. Coba yang ahli-ahli JISB itu tolong sebut kitab mana yang mengajarkan seperti itu. Aduh. Puan, orang bertanya juga berkaitan tentang Pulau Topang di Indonesia. Itu di Riau. Saya tidak pernah pergi ke Pulau Topang. Saya di zaman saya keluar sudah lama, Ustaz. Saya itu kalau dipulaukan ke Wonosobo, ke Tasikmalaya, itu pulau-pulau kota-kota kecil, ke Pekanbaru, ke Jias, ke Jias. Kalau kemudian kuarantin dekat sana dia buat apa? Karantin, saya suruh jaga nursery, saya suruh masak di dapur, yang tidak dijalankan oleh Gina Puspita, tidak. Ya memang perempuan yang the best lah. Puan Sri lah, entah apalah gelaran dia. Ya betul, saya bukan dendam ya. Mungkin ada. Bukan saya tak
mungkin ada lah dendam tuh pasti ada lah Ustaz. Karena anak saya itu sampai saya masukkan psikolog untuk untuk menghilangkan, sebab dia masa IU tuh dia sempat drop Ustaz. Sempat drop. Dan jadi orang macam orang gila. Bayangkan. Sebab apa? Ada tekanan daripada jemaah ataupun sebagainya? Tak. Dulu. Tiba-tiba dia suka blank. Oh. Mungkin kesan waktu kecil lah. Kesan. Bayangkan Ustaz, dia dengan kami itu cuma berapa tahun? Dia boleh dekat dengan bapak dia hanya 3 tahun sebelum meninggal. 3 tahun saja. Itu anak-anak yang lain yang sekarang ada di dalam, yang sudah diselamatkan tuh, coba tolong tanya, kenal tak dengan ibu bapak dia? Dapat tak belai kasih sayang ibu bapak dia? Pasti jawabannya tak. Memang itu perkara biasa di dalam jemaah? Perkara biasa. Berpisah keluarga? Dipisahkan, bukan berpisah, dipisahkan. Dipisahkan. Saya dapat kes baru ni di Johor yang katanya dia nampak anak dia kena dera, kemudian dia pergi report polis dan dia maklumkan bahawa dia dah terpisah dengan anak dia daripada tahun 2021. Sekarang baru dia jumpa dan dia tengok video tu yang viral, kemudian baru dia pergi report polis dan baru kemudian dia jumpa anak-anak dia lah, 4 orang, 2 orang tak tahulah. Tapi cuma dia jumpa anak-anak dia. Tapi menariknya kat situ, daripada 2021 sampai 2024, budak ni di dalam jemaah. Tetapi dia seolah-olah macam disembunyikan dan mak bapak tak tahu anak dia kat mana. Betul. Jadi ada kawan saya, ini terjadi Ustaz. Ini kawan saya lagi pergi ke Malaysia, nak ambil anak dia. Jadi kawan saya ni sebelum dia dinikahkan dengan orang GISB, dia adalah pengusaha hebat, punya kedai baju-baju muslim besar di Tanah Abang. Di Tanah Abang, tahulah ya, Tanah Abang di sini kan pusat jual-jual beli baju. Itu ada berapa gerai. Dia punya kedai itu besar. Jadi disitulah akhirnya karena dilihat dia ini adalah janda yang kaya, akhirnya dinikahkanlah, udah punya anak 4, tiba-tiba terjadilah dia ini udah nggak yakin kan, nah nggak yakin, dia tarik anaknya semua, kemudian dia mau ambillah alih semua usaha-usaha dia ini, karena usaha-usaha dia ini kan banyak yang diambil suaminya nih tanpa perbincangan kan. Jadi harta tuh udah macam, ya itulah kan ada tabung takwa. Jadi kan harus serah. Tabung takwa tuh kan kita harus serah. Gitu. Seberapa orang tuh kan di setiap orang itu punya apa istilahnya ya. Kalau macam saya nih harus punya duit misalnya Rp1.000, saya harus dapat Rp1.000 bulan ini. Nah, gitu. Dia punya target sales. Target. Target. Jadi dan ini berlaku gitu. Dan pada masa dia sudah mulai goyang, anaknya disekolahkan di tempat biasa, tiba-tiba bapaknya datang, culiklah anak itu. Culik anak itu. Sampai berapa tahun udah dia lapor ke polis semua, ke pejabat agama, tapi nggak ada ini, sampai ibu ini kena stroke. Sampai kena stroke memikirkan anak dia yang diculikkan, nggak tahu di mana, dicari. Terus tiba-tiba yang ada case-case ini dijumpakanlah dengan anaknya, tapi dia nampak anaknya itu lebam-lebam. Ditanya kenapa itu lebam, katanya jatuh gitu kan, katanya gitu. Tapi ustadz yang pegang dia ini sama bapaknya nih pegang tangan anak tuh, jadi biar nggak buka, biar tidak membongkar kan. Nah, lepas itu berjumpa, terus ditarik balik anak tuh, dibawa balik sampai sekarang di Malaysia. Bayangkan anak orang Indonesia dibawa ke Malaysia, disuruh jadi pekerja mungkin anak tuh. Aduh. Itu pun katanya ada lebam-lebam.
di badannya. Itu kan sudah di luar undang-undang sebetulnya. Anak kecil, anak Indonesia luar negara jadi pekerja. Pemerdagangan manusia. Coba Ustadz minta tolong pejabat-pejabat tuh cek itu paspor, tuh pasti banyak orang-orang luar negara. Dia orang buat macam tu Satu hal lagi nih yang tadi saya terbaca nih. Ada satu hari kita sholat Id ya, sholat Idul Fitri. Jadi dipimpin oleh salah seorang, masa itu arwah suami saya sudah tidak boleh lagi memimpin, jadi dia tapi disuruh ikut. Nah pada saat itu adalah seorang, saya nggak usah sebut namanya lah, aib kan. Jadi dia suruh memimpin sholat kan. Maaf kata sekali Ustadz, maaf ya Allah. Bacaannya Al-Fatihah pun tak selesai. Gitu. Ini pimpinan nih? BOD teratas. BOD? Aduh. BOD teratas. Orang Malaysia loh. Board of Director. Orang Malaysia loh. Aduh. Nah jadi itulah yang maksudnya, yang sebelum arwah suami saya itu sudah, sebetulnya sebelum dia meninggal udah mau baiki. Jadi kan mereka ini jamak-jamak kan, sholat kan selalu jamak kan. Sholat jamak? Oh di sini jamak, kan musafir tidak ada tempat. Nah betul Ustaz. Coba dia orang sholat jamak? Bu, Jumaat tak sholat kan? Jumat memang jarang sholat. Kalau tak sholat saya nggak tahu ya, tapi jarang. Ini bukan rahsia lah, memang berlaku. Rahsia. Jadi memang semua berlaku. Dan tolong yang memang masih membela JSB ini memang bukalah akal pikiran. Betul. Karena kita ini udah seperti manusia dijadikan robot. Kita sudah tidak boleh berpikir, yang punya pikiran itu adalah pimpinan. Nah, jadi apapun yang terjadi kita harus bertanya pada pimpinan. Begitu juga dengan pernikahan. Bermadu itu kalau pernikahan itu pun tidak ada rumah. Tapi mereka ada jadwal check in check out. Check in check out apa nih? Jadi jumpa digilir. Keluarga ini jumpa ini waktunya hari ini. Keluarga ini jumpa ini waktunya hari ini. Tempatnya ditetapkan? Biliknya cuma 1 atau 2. Jadi macam ganti-ganti kan tidak ada rumah. Itu yang mereka boleh jamak. Aduh, ya Allah, ya salam. Jadi itulah ya, jadi semuanya memang diatur pemimpin. Pemimpin itu adalah puncak keputusan tertinggi. Macam udah jadi Tuhan lah, itulah. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan, kalau di Global Ikhwan di sini masih seperti biasa, karena Indonesia mungkin tidak seperti Malaysia. Indonesia ini banyak ajaran sesat. Jadi tindakan-tindakan pun tidak semasif di Malaysia. Di sini fitnah pada poligami. Ini ada yang cakap, Ustaz, fitnah pada poligami. Saya tak fitnah. Ini mungkin kisah nyata. Yalah, mungkin kisah nyata yang saya alami sendiri. Tapi tidak semua poligami yang seperti ini gitu. Tetapi secara umumnya poligami di dalam ikhwan, dalam Global Ikhwan ni memang sebegitulah, toksik. Ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi yang utama, kalaupun kita mau selamatkanlah anak-anak itu. Insyaallah. Itu usaha sama-sama. Karena mereka brainwash ya. Dulu kan kalau kita mau switch lampu pun harus Abu ya tolong kan, yang gitu-gitu kan. Mau apa-apa Abu ya tolong. Itu harus dikemaskinikan lah, karena kan kesian anak tuh kan tauhidnya itu. Jadi mungkin itu saja lah Ustaz ya. Jadi saya sampaikan, mudah-mudahan semua dapat kebaikannya. Amin. Terima kasih Puan, semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alhamdulillah apa yang Puan kita sebut ni agak sedikit menarik, sebab saya anggap seolah-olah benda ni berbeza di Indonesia dan juga di Malaysia.
Tetapi apa yang Puan kita sebut tadi, nampak tak jauh beza. Cuma bezanya adalah dari sudut penguatkuasaan lah hari ini di Indonesia dia tak ada efek apa pun. Ataupun mungkin efek tapi sikit-sikit saja. Dia orang masih lagi guna logo dia orang, berniaga macam biasa. Dan apa yang kita kata berlaku ni terus berlaku. Itu di Indonesia. Cuma di Malaysia, keadaan itu agak berbeza disebabkan penguatkuasaan kita agak keras di dalam bab ni.